Ini sebelum kita mulai, kita nonton bersama dulu lah. Cuplikan Bang Ali semalam. Gila! Sentuh dikit jatuh pelanggaran. Gak ada otak, wasitnya gak ada otak. Enggak ada. Wasit tolol. Banget sama wasitnya sumpah lele. Set, sentuh dikit pelanggaran, set. Udah diem. Lagi muter. Tolol, wasit tolol. Lagi. Wasit idiot. Anjing kau wasit. Mampus kau Chelsea, mampus. Mamam kalah. Goblok. Ngomong dong sekarang. Nah, pertanyaan gue gini guys, apakah ini gambaran orang yang habis menang gampang? Kan itu aja kan sebenarnya kan? Iya kan? Narasi menang gampang. Udah, gue jelasin dulu ya. Jadi waktu kemarin waktu gue ngomong gitu karena gue mikirnya Liverpool full team. Gue ingat McAllister main, Luis Diaz main, nggak tahu bakal si botak itu ini. menit 96 waktu Nunes sama Badiashile tabrakan. Ya. Itu kenapa gua sampai menguap-nguap karena ngelihat dua dari pihak Liverpool, Nunes sama Arne Slot emosi. Jadi gue ikut emosi di situ, terbawa. Muter kan? Iya. Ini wasit ini musim lalu kasih kartu merah Van Dijk. Posisinya sama kayak Tosin jatuhin Jota. Kartu merah. Dia ngasih kartu merah ke Liverpool lawan Newcastle. Van Dijk. Kemarin Tosin kayak gitu, nggak di kartu merah. Bahkan Saliba, ya ini nanti gua bahas di tengahnya ya. Sekarang langsung ya. Udah. Saliba posisinya sama kayak Tosin juga kan. Tapi Beda. di kartu merah. Beda. Yang ngebedain cuma dua, yang ngebedain posisi pemain. Kalau di Tosin belakangnya ada Colwill. Jadi kalau Saliba kan White di samping. Jadi mungkin konsiderasi wasit di situ. Walaupun gue sih kalau gue jadi wasit seharusnya tetap merah. Iya, makanya seharusnya merah pertama. Terus yang kedua, si pemain Chelsea disentuh dikit jatuh pelanggaran sedangkan Liverpool bukti. Kita nonton match yang sama nggak sih? Iya, kita nonton match yang sama apa enggak? Lanjutin. Sama dua-duanya. Sama dua-duanya apa? Enggak, kita setuju ya. Kita kemarin nonton bareng bertiga. Kita setuju ini wasit problematik. Parah Iya, tapi problematik yang merugikan dua sisi. Menguntungkan atau merugikan dua sisi. Jadi enggak berat sebelah. Kan ada wasit bekerja dengan baik, ada wasit bekerja dengan buruk kan. Ini kita setuju nih dia kerjanya buruk. Tapi buruknya enggak ke sebelah. Enggak ke dua tempat gitu loh. Tapi kalau dari penglihatan gue ya, ini orang berat sebelah parah Enggak, lu tuh terus-terusan Liverpool gue lihat. Enggak wasitnya ini sebelah di mana? Dijual berwasit itu terus-terusan. Enggak nyata dijatuhkan dikit pelanggaran. Oke, gue mau ngasih tau lo klip. Ini gue tunjukin ke kalian ya. Sancho itu pasti. Ya. Maksudnya biar jadi ini aja nih gue tunjukin ya. 1, 2, 3. Menurut lo gimana? Ya itu sih penalti. Itu sih Sancho lain nih. Sancho-nya lebih. Iya, itu seharusnya penalti. Ya udah kan sama-sama. Iya, yang satu dirugiin, yang satu dapat penalti, yang satu enggak. Enggak ada sama. Enggak, permasalahan tentang Tosin kartu merah itu loh. Tosin harusnya enggak kartu merah jelas, Ini Tosin, ini Colwill, ini Jota. Gini. Tapi kan posisinya Tosin sama Jota. Kalau cuma Tosin sama Jota itu merah. Tapi ini Tosin, ini Colwill. Bahkan sampai dijatuhin, diambrukin gitu. Itu hukumnya namanya kan DOGSO, Denial of Goal Scoring Opportunity. Artinya kalau lawan punya chance untuk ngegolin, lu gagalin. Kayak kemarin itu siapa? Saliba ya? Saliba sama Evan Nilsson, dia mau bawa bola sendiri, ya kan gambarnya gitu kan. Dia mau nyerang sendiri sama Saliba dijatuhin. Artinya kan Evan Nilsson mau ngegolin digagalin nih. Nah itu merah. Nah kemarin bisa jadi 50-50 kenapa? Bisa jadi itu benar si Jota mau ngebawa bola sendiri, tapi bisa jadi nggak DOGSO, bukan goal opportunity karena yang cover dua orang. Ada Tosin, ada Colwill. Colwill apa gak? Gusto? Colwill. Kayak sepatunya oranye. Colwill ya? Colwill itu rambutnya nggak jadi pun kalau Jota dapat tuh bola masih ada Colwill. Artinya itu bukan goal scoring opportunity.
Tapi kok bisa dilihat dari pemainnya emosi semua, Arne Ya, Slot itu dapat kartu. pastilah. Iyalah, Arne Slot so asik. Bukan, maksudnya tim manapun, tim lo deh, tim lo pernah buat salah nggak? Iya, pernah. Misalnya buat salah terus dikasih kartu, terus ngerasa bener pernah nggak? Sering. Padahal salah. Dia. Enggak, Normal, maksud kayak Contoh gitu tuh minggu normal. lalu yang yang Van Dijk narik Normal kayak Guehi. gitu, kayak gitu tuh normal. Lu ngerasa bener tuh normal. Tapi kan Enggak. abis itu lu lihat lagi, lu review lagi, pulang ke rumah, ngerti gak sih? Oh iya, bener juga. Gitu loh maksud gua. Enggak, sampai rumah regut. Dan gue datang ke Anfield dengan udah tahu susah menang, nggak mungkin menang. Ini curang. Gitu. Kita kembali ke curang Gua ngomong ini. minggu emang kemarin gue ngomong apa? Iya, seperti biasa curang. Harapan ini. gue cuma seri. Ini curang. Curangnya di Ini bagian curangnya mana? Gua banget. Ini curangnya banget. Ini Oke, kalau gue Aduh. sebut contoh ya, ini gue nanya lu Li ya, gue nanya bertiga ya. Kalau gue sebut Man City, apa? City itu juga City, parah. Manchester City itu lu gambarkan dalam 2 kata, dia tim apa? Tim dibantu wasit, tim curang. curang, Nggak, pasti tim, menang. tim pasti menang. Tim pasti licik, menang. Tim pasti menang licik. Menang licik. Tim yang dominan, champions yang udah berkali-kali. Ya kan? Ya dibantu Oke. wasit lah. Kalau gue ngomong Liverpool musim ini apa? Tim yang lagi So, rebuild. Sampah. Enggak serius. Tim yang lagi rebuild. Tiga Tim yang kosong. masih Masa pakem. rebuild? Bukan rebuild maksudnya pergantian manajer. Tim yang lagi dominan juga. Liverpool dominan dan true challenger kan? Iya kan? Kalau Chelsea? Transition. Oke. Buat tim yang transition kemarin gue puas. Pertanyaan gue, buat tim yang lagi nge-challenge title, lu puas nggak? Kalau gue gini lah, sebenarnya dibilang puas karena kita menang, tapi secara pertandingan gue nggak puas. Ya itu. Jujur gue nggak tahu kenapa tiba-tiba permainan Liverpool itu lebih nge-defense. Ya gue tahu mereka Chelsea punya pemain cepat semua di lini depan. Cuman anehnya adalah seharusnya Arne itu bisa ngelihat possession yang tepat nih. Kalau misalkan Maresca di babak kedua sudah masukin Neto, kenapa kita nggak nyoba masukin Diaz? Malah mempertahankan Gakpo sampai menit 70-an apa 80 gue lupa, baru masukin Diaz. Kan di situ ada faktor yang dimana kemungkinan Arne itu bakal mencoba formasi baru. Tapi masalahnya dicoba formasi barunya ini lawannya Chelsea gitu loh. Yang seharusnya kita menang mudah gitu. Apa? Yang seharusnya kita bisa menang mudah. Seharusnya Berat. itu gimana, Li? Enggak gini Le. Enggak, definisikan Ini dulu nih. seharusnya. Kemarin orang-orang tuh banyak yang salah persepsi menurut gua. Kenapa gue bisa bilang kita seharusnya bisa menang mudah lawan Chelsea? Karena nih gue ulangin lagi ya, Chelsea masih masa transisi dan Liverpool bermain di Anfield dengan mentalnya dia. Gue mengiranya bakal permainannya hampir sama Klopp. Bedanya cuman pressing sama pressing trap. Iya. Kemarin pressingnya nggak jalan sama sekali. Pressing trapnya pun juga menurut gue 70%, 30%. Karena Gravenberch nggak perform, Szoboszlai nggak perform, nggak ada McAllister. Ya berarti kalau logika itu ya, sorry ya gue potong. Kalau logika itu berarti menurut gue Chelsea juga harusnya menang gampang. Kalau semalam, Maksud gue kalau mau pakai logika sama kayak lo ya, gue menggambarkan seharusnya Cole Palmer on form. Harusnya Cole Palmer genius kayak biasanya. Harusnya Sancho kayak yang dibilang-bilang Oh, media. harusnya Kayak yang Sancho. dibilang Harusnya. media. Magic. Sancho Palmer nggak bisa. Iya, loh makanya. Iya, kan iya, gue iya. nggak bisa ikut. Lu mau ikut gaya gue, mau ikut gaya lu. Kalau mau gaya lu, gue juga bisa. Seharusnya Iya, harusnya gitu loh. seharusnya bisa kayak gitu. Nah faktanya, kita ngomong faktanya. Faktanya, kan iya. enggak. Gitu Faktanya loh. enggak. Iya. Makanya gue Palmer bapuk. Sanchonya bapuk. Sancho emang nggak Tapi jago. sebapuk-bapuknya Sancho harusnya dia ngasih Enggak, penalti harusnya. kemarin kalau lu lihat, Nah, itu gue lemah ngomong sama orang-orang di sini dan penonton pasti tahu. Gue bilang Palmer ini kalau big games hilang Le. Enggak ada ini. Kecuali lawan MU ya. MU itu Final Euro. kecuali lawan MU ya. Final Euro, MU, City, Spurs. Apa di mana Lawan City emang perform dia. Lah, gimana 4-4 hujan-hujan dia ngegolin. Oh, gua gak. Lawan Liverpool. Nonton. Final Euro gimana? Golin Enggak, dari big luar. game maksudnya kayak lawan Liverpool, lawan City, lawan Arsenal. Ya itu kan lu nitpicking aja, ada satu match yang dia nggak kayak gitu lah. Kalau gue ngeliatnya gitu, kecuali lawan MU yang dibalik 4-3 itu oke banget sih itu orang itu. Dan gini, waktu lawan Arsenal dia satu game nggak main, sakit tuh, yang 5-0. Yang di Emirates. 5-0 dia sakit. By the way, gimana? Menang kita ya? Iya baby. Lawan Liverpool satu game nggak main. Kan di awal musim kan dia belum masuk. Yang satu sama di Stamford Bridge kan dia nggak masuk. Iya, belum masuk. Belum masuk. Sama 2 sama ya?
Lawan Liverpool yang Bisa sama. Chilwell ya. yang final FA nggak kelihatan. Carabao Cup. Iya. Terus Iya, tapi lu lawan nggak bisa kayak gitu. Emang mau salah setiap big game perform? Setia Enggak, enggak? baru kemarin Saya juga nggak setelah game-game lama. bukan nggak perform itu parameternya bukan goal and assist. Lu bisa nggak nyetak goal and assist tapi perform gitu, paham nggak? Tapi Enggak, kemarin lu Palmer nggak. kardus. Tapi kemarin nggak, Enggak, lu tapi kardus kemarin menurut nggak. gua. Jujur aja lu kardus menurut gua. Menurut gua Palmer overrated juga ya guys, ternyata ya kalau dipikir-pikir. Ya silakan kalau overrated. Gue setuju, menurut gue juga lumayan overhype parah. Dan Ini gua nggak curang nyaman nih. sama Ini itu. kita kembali ke curang nih guys. Iya. Ini Kenapa curang curang? nih. Gue gak Ini nyaman curang. sama overhype Palmer. Ini curang. Gua nggak nyaman. Ini curang. Susah, guys. Masa takut pemain kena ain. Masa konsepnya kita begitu sebagai bermain bola. Kan kita udah tahu kan media Inggris kayak apa lebaynya. Nggak, masa defense gitu? Abis ini Le? Palmer jelek yang ngehina media Inggris lagi. Gue gak suka sama cara-cara kayak gitu. Kan udah fotonya tadi. Enggak sih, gua tapi kasih. Palmer kemarin hilang antang-antang bahaya media. Tapi gini, Inggris. hilangnya Palmer kemarin karena dia di overload, sebelah kanan di overload. Akhirnya apa membuat sisi kiri itu benar-benar kebuka. Kenapa serangan itu jarang dari Madueke misalnya, lebih baik di Sancho, abis itu di Neto. Karena sisi kanan di overload. Ya, Loh, justru malah kalau gue liatnya Madueke paling free deh. Loh, bukan paling free. Madueke bisa ngelewatin Robertson, Iya. tapi bukan paling free. Iya. Madueke. Dia punya kemampuan untuk nge-break Robertson, tapi dan bukan tiap dia paling megang free. bola bahaya banget sih Madueke. Iya Dan makanya dia Robertson megang bola. udah declining, jadi wajar Madueke udah bisa ngelewatin dia menurut gua. Menurut gua kayak gitu. Kalau misalnya TAA emang TAA Robertson. Nah, bener nggak? Ya. Bener nggak Ya, omongan bagus. gue kemarin? Gue Emang- bilang emang- defense-nya. Gua setuju sama lo. Sancho gak bisa ngelewatin TAA, bos. Gua seneng banget Tapi Allah. Neto masuk jadi Ya, game sekarang gini, changer kalau sih. seorang winger nggak bisa di stop dan di stopnya harus diinjek kakinya, itu gimana logikanya? Sekali le. Nah, tapi udah Le, Sancho jelek kemarin. Lah gue nggak bilang Sancho bagus. Enggak, terlepas dari penalti dia megang bola tuh nggak bisa ngelawatin orang. Lah emang gue Nggak berkali-kali bisa ngomong create chance pun Sancho enggak. tuh bukan tipikal yang kayak gitu. Gue nggak bilang dia main bagus ya, tapi lo bandingin Sancho harus kayak Madueke, Sancho harus kayak Neto. Enggak, dia juga nggak Sancho nggak akan creating pernah jadi chance. Madueke, Dia nggak juga dia kan tipikal yang dribbling, karena- narik orang, dia pun nggak creating chance Ya kemarin. karena dia nggak Gustonya jelek di posisi kiri, dia nggak bisa kombinasi bagus dengan Gusto. Di situ biasa ada Enzo, nggak ada Cucurella di situ. Jadi dia nggak punya semacam perlengkapan dia untuk bermain. Jujur ya, Sancho bukan one man player, one big game player yang bisa ngerubah dia, nggak. Sancho tuh team player. Dia Berarti butuh partner, ngerti Berarti nggak? dia benar perlu diakomodir banget. Yes. Sancho gugur. Gue udah ngomong dari awal, dia itu bagus main kombinasi. Ya, Punya berarti kalau partner yang pemain tepat. yang nggak harus perlu diakomodir ya berarti berat juga. Maksudnya Ya emang ada pemain-pemain kayak gitu, nggak semua pemain tuh bisa sendiri, nggak bisa one on one, nggak semua pemain bisa one on one. Contoh Odegaard. Mat, gue cukup sehat loh untuk lo emang nggak cukup sehat untuk berpikir ada sepak bola yang kayak gitu. Enggak, maksud gue berarti Gue cukup sehat untuk berpikir ada yang kayak berarti gitu. hype around Sancho sejauh ini ya bener Hype kata around Karim. apa? Maksudnya enggak, gue nggak ngomongin fans Chelsea yang hype, tapi kan maksudnya kita lihat hype di keluaran di sana dari zaman dulu ada dibilang Sancho ini kayak the next big things gitu aja lo. Kayak- Jangan lupa MUpedia no refund. Sekarang gini, sebentar ya. Kalau gue ngomong Odegaard next big thing boleh nggak? Ya, tapi he's proving. Oh, sebentar, boleh nggak gue ngomong Odegaard next big Boleh. thing? Boleh kan? Boleh. Padahal faktanya apa? Emang, Makanya faktanya Odegaard pun butuh perlengkapan untuk perform. tapi tanpa maksudnya lu nggak ada orang sekitarnya pun Odegaard masih bisa perform. Apaan anjing? Coba Odegaard nggak ada Itu- Saka jadi apaan anjing? Itu udah. Bukan Nggak, itu kelebihan. nggak itu semua kelebihan, bukan kelebihan. nggak semua pemain itu bisa nge-carry tim sendirian, itu maksud gua, termasuk Sancho, Gua nggak bilang termasuk sendirian. Odegaard. Gue nggak bilang sendirian ya. Maksudnya dia kemarin megang bola nih, ya kan? Gue nggak bilang Gusto yang nggak over apa segala macam, tapi dia tuh banyak ketika dia megang bola pemain Chelsea itu masuk box, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Passing pun nggak dipasing, creating chance pun juga enggak. Poin gue di situ. Masa dia harus bener-bener Ya, pemain dideketin dia semua baru Ya dia udah ini? enggak, gua bisa gini. dong. Nih ya, gua klarifikasi. For one, gua nggak pernah bilang dia big player. Gua nggak pernah bilang dia jago parah, enggak. Gua selalu bilang gua nggak pernah bilang dia jago parah. Gua cuma bilang dia perform. Dia keep performing di tim yang sebelumnya dia nggak perform, di tim yang baru dia perform. Artinya ada masalah di keep tim sebelumnya. Itu satu kan. Kedua, gue selalu sebut misprofile. Ya, dia bukan winger yang memakai ruang besar untuk nge-take on musuh atau memakai speednya, enggak, dia bukan itu. Gue selalu ngomong dia butuh kombinasi, dia butuh partner. Iya kan? Selesai, itu aja argumen gue. Iya, tapi masa Enggak. Apa ada argumen Lo gua apa? sampai ngiklan MUpedia di sini. Anda sampai MUpedia iklan karena harganya MUpedia. 25 juta. Anda kan sekarang MUpedia tidak ada refund, baby. Tidak bisa refund, baby. Anda mau klaim garansi, kita tolak.
Anda sudah tahu. Ya udah Saya sudah bilang. kita balik ke match ya. Menurut gua lu juga ketolong magis sih salah doang. Secara Parah. penyerangan ya. Parah. Secara Oh, defense salah. lu solid. Big game Secara player. nyerang enggak ada nothing, bro. Nothing. Iya makanya Literally nothing. Lo masukin maka- Diaz. Ah. Nothing. Bener-bener Tetap aja sampah. nothing. Soboslai sampah, Nunes sampah, Gakpo sampah. Menurut gua itu Mohamed Salah. Mohamed Salah. Gua udah bilang Mohamed Salah Sama dari Curtis minggu Jones lalu. yang support. Yang kemungkinan besar pemain paling bagus adalah Mohamed Salah. Mohamed Salah, alhamdulillah supportnya Jangan siapa? jumawa, Li. THA. Gampang-gampang, Li. Enggak, maksud gue yang tadi gue jelasin kenapa gue bilang gampang itu karena itu. Gue mikirnya permainannya tuh sama kayak sebelum-sebelumnya gitu loh. Apa sebelum-sebelumnya juga nggak bagus, Li. Bukan enggak bagus, enggak mungkin enggak menang lah, Rim. Kapan main Nonton bagus? lawan MU. Ter- Udah, ter- udah. Ini apa? Terakhir Game break apa? lawan Palace, kosong. lawan Palace. Jeleknya begini Jelek mainnya. mainnya lawan Sama, Palace. zero creativity. Enggak ada kreatif. Udah jelek Lawan Wolf. dibantu wasit juga. Enggak Lawan gini loh. Aduh, gua mau jelasinnya gimana ya? Liverpool ini sekarang lagi masa yang nggak tahu ke depannya kayak gimana. Karena Arne Slot ini juga kayak orang yang membingungkan. Ini gua harus akui ya, Liverpool ini masih kelihatan bagus karena pemain-pemain Klopp. Gue belum bisa melihat dari segi taktiknya Arne yang tepat buat Liverpool tuh kayak apa. Nah, gua berpikir dengan lawan Chelsea ini kan tim besar. Yang tim besar yang dimana Arne Slot bakal memakai taktiknya sendiri yang kayak sebelum-sebelumnya. Karena lawan MU, lawan sebelumnya itu kita main bagus gitu loh. Gue berpikirnya bakal ini lawan Chelsea nih, gue bakal mengeluarkan taktik gue yang sebenarnya kayak gini. Nah, kenapa gue bilang easy? Easy ini bukan berarti menang, bukan menang mudah lawan Chelsea bantai gitu, enggak gitu loh. Terus apa? Maksud gue Ini klarifikasinya nih. Ini apa nih? Itu Iya makanya bercanda, enggak. Rim. Ini klarifikasi ini. Kita tungguin. Itu gimana bercandanya gimana? gua Jadi bilang maksudnya apa? 3-0. Karim, kasih dia menang muda itu waktu gimana? dan tempat. menang mudah itu dalam artian kita menang dalam segi apapun, Nyaman. possession, Nyaman maksudnya bermain kan? nyaman, kan? nyaman. Bisa kontrol. bola Iya. di pertandingan itu karena kita pertama dari Anfield mainnya. Anfield yang biasa membisingkan, bikin lawan takut, Iya. yang bikin ketakutan lawan segala macam. Kita bisa mengimbangin. Tapi nyatanya di atas lapangan semua nggak perform, cuman defense-nya solid. Golnya Nicholas Jackson, kesalahan Van Dijk sama Konate. Konate nggak offset trap. Dia terlalu jumawa buat ngejar Jackson gitu loh. Ini bener-bener dari lini belakang sampai depan semuanya hancur, bukan cuma mau salah. Enggak gampang kan? Faktanya nggak gampang. Iya. Makanya gue sebelumnya bilang gampang itu karena gue berpikiran ini kayak Seharusnya. eranya Klopp. Nggak, gitu tapi loh. lu juga POV lainnya adalah ya Chelsea-nya emang menurut gue musim ini agak beda. Chelsea juga bukan Chelsea yang musim lalu yang mungkin mainnya lebih transisional apa segala macam. Chelsea juga tipikal lawan Chelsea. City nggak kayak gini, Bukan Mat. Chelsea-nya mungkin Game week tipikal satu. kan ini satu. Iya, Game makanya. Enggak, dia kan udah game week 3 8, Li. game week itu nggak bisa dihitung, Li. Sekarang dia udah ngelewatin Game week pertama. 2 international break ya kan. Chelsea juga Enzo Maresca ini tipikal possession based coach juga. Jadi otomatis apa yang drill di latihan juga sifatnya itu possession. Kalau lu ngomongin menang possession mungkin seharusnya Liverpool menang di kandang. Tapi Chelsea juga punya kemampuan untuk itu dengan profile pemainnya, dengan kekuatan di depannya gitu loh. Jadi lu nggak bisa bilang oke mungkin Liverpool nggak terlalu Sekarang perform. pertanyaannya, Tapi Chelsea Mat. juga bagus gitu. Sekarang pertanyaannya, ketika City musim lalu perform di Anfield, dia menang nggak? Siapa? City Enggak. Nggak 2 ingat. musim lalu. Nggak ingat, Enggak. jujur. Nah, karena apa? Karena gue pede dengan Anfield gue gitu loh. Iya maksud Ditambah iya, walaupun Pede permainan nggak apa-apa, tapi ngeremehin akan bermain dengan gampang itu nggak benar. bukan Le. Mungkin dianggap remeh itu karena kalian mendengarnya seakan-akan gue ngeremehin. Lah, kan emang itu Ngeremehin. Kalau gue ngeremehin, Chelsea itu apa, tim kecil, Itu nggak ngatain, mungkin. Bang. Itu Iya, sama Itu aja kayak ngatain, ngeremehin. beda. Enggak, lo gini Li, maksudnya gini, gua mungkin setuju POV lu bilang Liverpool mungkin kemarin mainnya nggak sebagus biasanya, tapi lu juga harus lihat angle lainnya di mana Chelsea juga bermain bagus gitu. Karena main bola ini kan 2 tim ya. Ketika tim lu main jelek, lu tuh nggak bisa serta-merta cuma bilang oh tim gua doang yang jelek, tim lawannya mainnya bagus nggak? Kalau Chelsea-nya mainnya hancur, Liverpool main jelek, baru lu bisa Tapi bilang, Chelsea-nya semalam ini gue nggak tahu ya sebenarnya Chelsea-nya emang bagus apa Liverpool-nya memang kurang semalam. Kalau menurut gua Chelsea-nya nggak bagus-bagus juga. Iya, makanya itu. yang pertama. Itu harus tapi diklarifikasi. Chelsea punya Tapi- Chelsea punya jadi ente nggak kemampuan bi- lu nggak untuk bi- dominate Sebentar, games, ya, gini. passing. Ya, tapi nggak bisa dibilang kalau Chelsea-nya tapi mendominasi. Buat tim Emang yang nggak mendominasi. buat tim gua yang 2 tahun ini carut marut kemarin adalah sajian yang cukup meyakinkan hati gua kalau kita di tempat yang benar, kalau kita diproses berjalan di tempat yang benar. Karena the mighty Liverpool aja nggak bisa keluar gitu loh.
Iya. Maka maksud gue, walaupun outputnya ya serangan kita kurang kreatif, ya Cole Palmernya mati, ya si ini nggak bisa, si itu nggak bisa, itu betul, ngerti nggak sih? Tapi untuk standar gue, kan gue bilang tadi, standar gue adalah ini tim yang di-rebuild, isinya tim termuda di IPL, isi wonderkid full, ya kan? Bisa ngasih itu di Anfield, it's good enough. Buat elu, tim yang katanya kedinginan di atas, itu shit. Iya, Itu shit. Itu shit performance buat gue ya. Ya lu lihat nih dari cara Chelsea main, dia bisa build dari belakang. Lu lihat positioning pemainnya. Jangan cuma lihat Chelsea-nya, Mat. Liverpoolnya juga menurun. Enggak, Gua bilang shit performance justru gue dari bilang, Liverpool. maksud gue ketika lu bilang Liverpoolnya jelek, oke, fine. Itu POV lu sebagai fans Liverpool ngelihat Liverpool nggak seperti biasa, tapi lu juga harus lihat angle lainnya di mana Chelsea juga sangat improve. Ketika musuh Itu maksud lu gue. bermain nggak bagus, dengan enak gak lu mainnya? Tapi Ana sampai sekarang Ana kenal ente udah lama, nggak pernah sekalipun Ana ngelihat ente, nggak tau ngedenger ente bilang Liverpool main bagus. Sampai sekarang Ana nggak pernah ngedenger ente ngomong Liverpool main bagus. Liverpool main Dia belum bagus. move on dari klub. Parah. Nah, semenjak era Loh, Slot kan. enggak, Iya. gini loh maksud, aduh, gimana jelasin? Oke, kita spesifik aja ya. sebenarnya Caicedo apa Gravenberch? Match kemarin. saya itu. Gua mau sedikit review matchnya. Di penglihatan gua sih babak pertama menurut gua itu jujur babaknya Chelsea. Gua ngerasa begitu. Mungkin kalau kita ngomongin 10 sampai 20 menit pertama itu full dua-duanya Dua-duanya nggak mau keluar. Iya, Iya, dua-duanya nggak mau keluar. keluar, Dua-duanya masih mikir kan kalau gue begini dia ngapain. Iya. Kalau gue begini dia ngapain, kalau gue begini dia ngapain kan. Ini mana makanya nggak bisa ngelihat free roam-nya Sancho, nggak bisa ngelihat. Dan di situ adanya Reece James yang Reece James berharapan dia masuk, dia melakukan umpan-umpan Ya, yang banyak cross dia. iya banyak crossing yang bisa manfaatin, cuma ternyata enggak. Di situ yang gue sedikit kesel jujur sama Palmer, sedikit gue salah. Iya. Karena dia terlalu pengen bola, gue ngerasa begitu. Dan gue nggak ngerti instruksinya apa. Kalau di babak pertama, lo perhatiin Palmer, setiap misalnya Madueke megang bola atau Reece James megang bola, itu Palmer nyamperin. Iya. Kondisinya Palmer tuh bukan nyari position, Iya. tapi dia mau bolanya itu dari gua. Iya. Bola itu dari gua, umpan Iya. dari gua semua. Iya. Kayak begitu. Iya. Tapi kalau kita ngeliat babak kedua, gua nggak tahu instruksinya si Enzo apa. Palmer nih right wing back gua ngerasa deh di babak Iya. kedua. Iya. Di babak kedua main full di belakang. Jadi yang dimana kreativitas di tengah nggak ada, kreativitas buat di final juga repot jadinya. Iya. Lo mau ngarepin dari Pedro Neto susah. Iya. Lo mau ngarepin dari Engkungku kan udah harusnya Engkungku tuh gantinya Jackson. Iya. Harusnya Noni tetap. Ungkungku White jelek Ya, banget. langsung mati Iya. sih kiri sih. Iya. Ungkungku Beda White banget. jelek banget. Beda banget pas ada Neto tuh Narik Madueke seenggaknya tuh masih blunder. ngobrak-ngabrik. Parah. Kungku masuk mati. Harusnya di kiri. Neto Madueke stay. Makanya harusnya tuh Madueke let him do his thing di Iya. kanan, berharap ada X factor-nya itu kan dari Madueke-nya kan harusnya kan. Dan gua ngerti masukin Badiashile buat duel areanya. Iya. Karena dia gede, cuman pemain favorit saya masih Anda, iya. Cuman gua ngerasa Gak ada itu masalah nggak sih works. Badiashile buat Tosin buat gue gak ada masalah. Iya, itu Dan nggak- Vega juga. Vega juga Dan gak ada Vega masalah juga. karena si Gusto tuh comfort di kanan. Mm-mm. Di kiri tuh kelihatan banget dia gak Reece comfort. James juga mungkin ngatur minutes main Iya. juga gak sih? Iya, benar. Emang James sama Lavia dibilang gak bakal main lebih dari 60. Itu akhirnya kelihatan Lavia gue lumayan suka sama Lavia aslinya. Cuman itu bowler bro. iya, Jago Lavia parah itu, gue anjing. kemarin nonton juga, gue nontonnya dia masih sama kayak pas zaman dia di Southampton ya. Takut salah. Iya. Iya, Southampton. Masih zaman kayak di Southampton dia udah mulai berani lagi, Texonnya berani, Caicedo berani menunjukkan kalau dijangkar, berani buat toe to toe with Iya. Gravenberch, nunjukin kayak Walaupun dia kelihatan sangat kayak anak kecil ya. iya, Dan agresif Gravenberch banget. segede gitu dia Parah. Tapi kecil banget. agresif anjing. banget kemarin. Iya. agresif banget. Dan tapi gue mau nge-highlight dikit match ini. Gue nonton Premier League dari dulu yang gue selalu seneng kalau ada pertikaian di match. Ya. Yaitu Darwin Núñez Iya, sama Badiashile. sama Benoit Badiashile. Gue senengnya pas nonton gue jatuh cinta. Jangan takut. Anda tonton Chelsea setiap minggu selalu ada keributan. Itu gue suka. Itu gue suka Karena banget. isinya anak-anak kecil yang belum bisa mengatur emosi. Betul. Gue seneng banget ngelihat tadinya Badiashile ngomelin Núñeznya nampangin, sama Núñez langsung ditabrak. Vega sama Songong Vega masalah juga didorong-dorong. Gila gue suka Selalu banget. berantem. Iya. Selalu berantem. Nah, gue mau reflect Palmer ya. Mm-mm. Emang Palmer itu ini gue udah ketahui dari dulu. Ada dua hal yang mau gue respon. Yang pertama, kalau lu nanya kenapa Palmer posisinya deep dan deepnya di sebelah kanan. Mm-mm. Karena itu instruksi dipakai sama Maresca dari semua match kayak gitu. Mm-mm. Jadi dia memang bantu build up dari awal. Itu yang pertama.
Yang kedua, kenapa lu bilang dia mau bola? Emang udah banyak testimoni dari pelatih, dari teman-teman kalau dia tuh kayak anak kecil. Jadi he always wants the ball. Kayak lu main sama anak SD ngerti gak sih? Iya. Dia mau bolanya terus. Dia Nah, mau bola, memang Palmer tuh kayak gitu. Dan kemarin dia memiliki dengan modal itu harusnya itu bisa jadi modal dia untuk memakai otaknya lebih pinter. Kemarin kayaknya dia malah jatuhnya egois. Terus chemistry dia sama James juga kurang bagus. Itu yang akhirnya tubruk-tubrukan kan. Parah. Buka ruangnya gitu loh. Nah, gue mungkin nambahin lah, Palmer gini, kalau lihat babak pertama kan Palmer ini bener-bener dijagain banget ya. Dijagain banget. Nah, mungkin instruksi dia juga untuk melebar adalah supaya dia lepas dari dari man markingnya. Dan narik juga kan dia overload-nya. Dan Palmer ini kan sebenarnya punya atribut yang di dribblingnya bagus. Dia bisa dia punya kemampuan untuk 1v1 yang bagus. Sebenarnya dari dia di kalian itu dia punya kemampuan dua, yaitu dia bisa ngasih umpan-umpan yang bagus, umpan-umpan yang direct ke Jackson dan Madueke atau ke sisi kiri switch. Dan dia juga bisa mungkin ngalahin mid blocknya atau sisi defensifnya pas Liverpool lagi defense. Jadi misalkan dia ngelewatin satu pemain, dia bisa memainkan peran di playmaker. Kayak di Brighton kalau nonton abis dia quadrick itu di babak kedua dia mainin peran itu gila-gilaan. Dia ngasih umpan-umpan direct dari posisi yang lu bahasakan, posisi right back. Dari situ gitu loh. Cuma kemarin tuh nggak terjadi gitu. Gue ngeliatnya tuh kalau match kemarin, sorry izin potong, harusnya tuh strateginya Enzo harusnya cari gol di awal. Karena di babak pertama Liverpool nggak mau keluar. Kita juga takut. Liverpool nggak mau keluar, kita juga takut. Second ball Liverpool emang. Second ball Liverpool tuh gila. Ini kan anak didiknya Klopp semua kan. Muscle memory Klopp semua nih. Setiap ada bola lepas, duel ngerebutin satu bola, yang menang pasti Liverpool. Pasti Liverpool yang menang. Maka Chelsea nggak mau gitu loh. Dan Chelsea dan set piece-nya Onre emang hancur. Udah 2 tahun. Gini lah, kalau ini gue balik ke tim gue sendiri Liverpool ya. Ini kayaknya harus terbiasa kita, karena kita harus hilangkan pikiran kita untuk era Klopp. Ini kemungkinan era baru bagi Arne buat Liverpool. Permainannya mungkin records. First ever Liverpool coach who wins 10 from 11 first match. Iya. Iya dong. Berarti good start dong. Iya, emang Ten Hag datang sombong, eras come to the end. Menyambut eranya Slot harusnya dengan senyum dong, bukan dengan pesimis dong. Bukan pesimis, cuman gue sebenarnya gue pribadi ya walaupun lu yang akhirnya yang dilihat skor, tapi gue jujur pengen lihat permainan indah gitu loh Le. Ya pengen lihat permainan indah dan menang, bukan permainan indah kalah gitu kan. Bukan. Jadi kayak saya. Bukan kayak Arsenal kan terlalu berlebihan banggain pemainnya. Jadi gitu kan. Arsenal sedih kalah 2-0 sama Bournemouth berlebihan. Siapa? Arsenal. Wah, lihat skor Bournemouth Arsenal double senengnya. Ada laga selanjutnya yaitu Arsenal bertandang ke Bournemouth di Vitality Stadium. Nightmare ya untuk fans Arsenal ya. Gak ada ini yang gue bilang di musim lalu ya kan. Lu kan dapat bukan honeymoon ya, apa ya? Musim lalu tuh gue bilang lu dapat angin segar mulu. Yuk coba rasain yuk angin busuk. Coba Anda rasakan angin busuk sekali aja. Gue cuma satu tim yang belum kalah, 2 tim yang belum kalah, salah satunya Arsenal. Angin seger terus badainya bang. Nanti bahas City nggak Le? Coba rasain, enak nggak? Enak nggak kena badai? Handle-nya. Ternyata bahas City nggak nanti? Bahas City kan? Itu paling enak gue itu. Tapi Arsenal jujur nih kalau dari gue capek banget ngeliatin center back DM tuh so bingung kenapa DM. Satunya kan di plotnya bukan jadi DM, satunya box to box. Iya kan. Lu udah marah. Bukan marah. Starting line up-nya adalah backan Raya, White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Partey, Rice, Merino. Ini gue mainin lah. Itu maksud lu 3 DM maksud lu itu? Iya. Enggak, apaan sih kok sejak kapan main DM? Maksudnya gini, maksud gue ngerti maksud lu. Maksud lu adalah lu naruh 3 gelandang yang lebih unggul physicality-nya daripada kreasinya. Maksudnya itu kan? Nah, itu dia itu yang gue komen dari awal gitu. Lu enggak marah kalau dia ngomong? Enggak, lu bilangnya DM. Role-nya kan beda. Role-nya adalah DM tuh satu, itu bisa dipecah mat DM mat. Ada deep lying, box to box, ada halfback. Ya kalau gitu semua dua pivot DM. Kalau gitu semua pivot dua-duanya DM gitu. Apa? Semua pivot dua-duanya DM. Dia
murninya DM, cuman itu bisa lo pecah DM-nya sebagai apa nih? Gini loh, intinya lu tuh harus lihat tuh kan posisinya gimana, ya kan? Ada posisi dan role. Ada posisi dan role di game itu gini dari awal. Maksud lo tiga-tiganya ini yang biasa posisinya di M gitu kan? Betul. Nggak, yang posisinya di M itu cuma Marino dua doang sih sebenarnya. bukan. Partai sama Rice emang di M. Tapi kalau ngomongin pemosisian kemarin itu sebenarnya Partai, Merino sama Rice. Jadi jadi dua Nah, CM. balikin ke Karim sebenarnya. lagi. Kenapa kalau masang 3 itu emang? Gue ngerasa kayak niat menang. Oh, Gini gitu. makanya Gue ngerasa niatnya bertahan. gue di sini Asyik. lu jarang-jarang liat gue ngeritik Arteta kan. Dari awal begitu gue liat startingnya keluar, gue udah feeling tuh udah nggak enak banget. Karena pertama, Ya iyalah nggak ada Saka Odegaard. bukan. Terus feeling mau enak. Bukan. Nggak ada Saka sama Odegaard, tentu kehilangan besar itu perlu diakui, kehilangan kreativitas jelas. Tapi bukan berarti ini tim jadi minim creativity. Karena gue bilang kan 4 pemain Arsenal yang bisa menghasilkan creativity. Ya pasti Saka Odegaard ya. Trossard dan kalau ngomong pemain akademi kita Nwaneri. Ya. Lu udah nggak ada Saka Odegaard, ya kan? Harusnya Nwaneri. Harusnya di situ. Kalau lu pun masih nggak percaya Trossard sama kenapa nggak Nwaneri, start? Trossard di kiri ya? start tapi di kiri. Levelnya ya. Seenggaknya lu masukin Trossard di salah satu sisi LCM gitu loh. Yang gue kesel adalah pas gue lihat line up ada nih pemain bener-bener tiga-tiganya duelis dan bener-bener gak ada pemain yang Disebut sendiri. Ini- Maksudnya iya. itu kan? Iya. Iya makanya. Duelis sama- duelis sama Maksudnya DM gue beda. cuma menyambung apa maksudnya Karim Enggak, doang. karena Iya. framingnya kalau kita main 3 DM kan seolah-olah kita nih main defensive Oh enggak, dia gitu. prideful sama brandnya. Jangan lu Enggak, jangan bukan. nyentuh Bukan. brandingnya mereka. Maksud dong. gue adalah dari awal tuh sebenarnya oke fine lu mau mainin siapa tadi Merino, Rice, Odegaard. Tapi seenggaknya Trossard yang lu taruh lebih masuk ke kanan lah, masuk ke tengah gitu loh. Seenggaknya ada seseorang Iya yang iya, gue bisa ngerti. Yang ngasih memberikan kreativitas. Iya, iya. Karena Sterling, kita ngomong ke Sterling ini menurut gue pembelian yang menurut gue loan sejauh ini menurut gue gagal. Udahlah udah minjem nggak pakai harga. Iya, gagal. sejauh ini Tau gak, ada Udahlah. yang nge-tweet ini lucu banget. Kita dapat free, kita cuma nge-cover gajinya nggak nyampe setengah, kita masih ngerasa kita kerop. Iya, iya. Terus dan itu fallacy karena mereka gaji setengah. Iya, Mereka cover setengah. Iya. Itu dia. Gue ngerasa Sterling ini nggak bisa ngasih creativity juga, ada terlalu banyak. Ini tipikal emang mungkin tipikal winger yang gocek-gocek, liak-liuk. Jadi mungkin karena itu kita nggak ada supply bola ke Kita Havertz. voucher penalti lah kalau Mas Sterling. Dan itu dia nggak ngasih kemarin. Dia Oh, terlalu nggak ngasih banyak, voucher penalti. terlalu banyak liak-liuk. Ada depan gawang dia udah bisa liak-liuk bagus sih dari kanan gocek 1-2 pemain. Lihat gawang kosong, shoot. Tapi dia ngeliuk lagi, akhirnya ke tackle. Oh itu fetish. Selesai. Itu ambisi Itu. pribadi. Jadi gue ngerasa dari awal startingnya menurut gue oke, gue paham aspek mungkin karena dia ngeliat Bournemouth pemain tengahnya banyak yang fisikal musim ini. Iya. Mungkin dia mau mengimbangi itu. Padahal si Christie nggak main ya. Tapi terlalu mengorbankan Cetak gol lah, Bro. sisi Iya. terlalu mengorbankan sisi kreativitas Arsenal kemarin. Itu yang pertama kritik gue. Yang Kedua kedua adalah tidak reaktif. Ketika lu tahu, oke nih kartu merah Saliba. Mungkin lu masukin defender Kiwior, oke fine. Half time, ketika babak kedua ya, lu masukin Jesus sama Noni dari awal. Jangan lu udah kebobolan 2 gol baru masukin itu pemain. Karena nggak lu gimana mau nyetak gol, lu udah 10 pemain, nggak ada creativity. Oke, lu Padahal masukin pas 10 pemain kenapa narik Sterling? karena Arteta babak kedua mau masukin Martinelli kan. Tapi menurut gua itu masih kurang. Martinelli tipikal yang runner. Enggak, kenapa lu masuk gue gini? Lu kenapa nggak Sterling dulu? Sterling kan direct kan? Yang diganti Iya, Sterling kan? mungkin bisanya Kenapa nggak Sterling dulu? Kalau Sterling nggak works baru Martinelli. sebenarnya gitu, sebenarnya kan bisa. Langsung Sterling Kiwior. Sebenarnya kan bisa aja White jadi lu tengahin, Rice kan sebenarnya bisa main jadi right center back juga. Lu mungkin mundurin Rice, Calafiori tetap di kiri. Apa ini sebenarnya agenda sebenarnya Arsenal nggak bisa. boleh juara? Nggak ada agenda. Maksudnya kalau ngomongin apa kartu merah itu Enggak, fair. sebenarnya Arsenal nih yang Itu paling fair. tangguh untuk juara tapi udah nggak boleh juara gitu. Nggak ada agenda gitu, Nah, nggak. kalau menurut gua kenapa yang diganti Sterling karena senioritas. Nggak ada senioritas. Kayaknya ada, Nggak. ada. Oh, bukan based on Di merit situ berarti menurut ya? gua ini Oh. aja menurut gua bukan panik ya, menurut gua Oh ngelihat iya, anak baru minjem juga kan, Iya. anak numpang Dari juga kan, Chelsea transit lagi kan. bukan. Gua Iya, ngerasanya iya. emang mungkin Arteta ngerasa kehilangan Saliba jadi nggak secure di belakang, jadi masukin Kiwior. Iya. Gua nggak masalah masukin Kiwior ya, tapi yang gua masalah adalah babak kedua lu cuma masukin Martinelli doang sebagai game Bagus changer. gak ada chance Martinelli itu nggak? Nah, Open itu. goal. Itu. Open goal. Itu kenapa kita fans Arsenal pingin forward. Ketika di momen seperti itu 0-0 mungkin lu di game yang nggak bakal dapat banyak Mungkin kalau itu chance. Nico Jackson gol loh.
Ya bisa jadi. Mungkin Højlund udah dicip. Oh gila, Højlund klinis banget. Itu Itu kalau Nunes gak gol. itu momen dimana harusnya Martinelli bisa klinis. Kalau itu klinis, mungkin gamenya bakal berbeda. Karena lu udah unggul 1-0 dan lu mungkin bisa lebih nyaman lagi bermainnya. Tapi ketika itu udah nggak gol, dan itu momennya deket banget loh ketika Martinelli miss chance, tiba-tiba Bournemouth dapat corner kick dan kebobolan di situ. Gue seneng banget Arsenal kebobolannya apa? Sabar. Set piece. Iya. Dan keren lagi. Dan Keren. keren Itu sih. gua Itu akuin. pas ngelihat Gabriel ngelihat golnya. Itu gua Berarti akuin Gabriel keren. merasakan rasanya Itu gua akuin dibobol. Jadi The kalau king of ngomongin set piece. Jadi bagaimana nggak gini? Kita jangan terlalu spesifik sama Bournemouth-nya ya. Kalau Basya kalau ditanya review game-nya bisa 60 menit nih di review satu match. 4 jam. Bagaimana lo melihat masa depan Arsenal setelah ini? Belum ada Odegaard abis ini. Tidak Minggu ada depan. Saliba berapa match? satu. Bukan 3. Enggak, karena kalau Karena- last man falls 1. Oh gitu. Minggu depan Emang lawan bisa Liverpool gitu ya? lagi. Ya easy win buat Liverpool. Liverpool melawan Liverpool tanpa Saliba. Heeh. Ini easy win. Easy win Enggak lah. serius. Enggak. Hah? Nah, ini gue Enggak, setuju. enggak, tapi gue kasih konteks ya. Heeh. Enggak ada Odegaard, enggak ada Saliba. Saka main. Most likely Saka 50-50 Saka. Ayo, gimana? Dia Saka di nggak fit? Emirates. Iya gimana? Enggak ada Saka, enggak ada Odegaard, enggak ada Saliba. Enggak, sejak kapan? Bakal match susah Sejak nih. kapan? Apa kemana? Emirates. Takut enggak ada nih. Emang enggak. Gue enggak pernah denger itu. Lo gini loh. Kenapa gua ini kembali lagi kan akhirnya? Enggak, yang Chelsea tadi udah paham ya kenapa gue bilang easy game ya. Iya. Nah, lawan Arsenal ini gue jujur pengen menang banget karena fansnya. Enak banget gue sama fansnya. Koar-koar. Lu sih bela Arsenal ya. Wah, weekend ini Arsenal 100% let's fucking go. Kalau Calling gua all Arsenal fans, you are my friends. kalau gua dua-duanya kalah gue pengen. Karena kalau ngomongin fansnya Dua-dua seri dong. dua-duanya gue enek. Jujur. Enggak, kali ini Liverpool. Ini enggak, gue dua-duanya baru tahu komplain semua orang tentang Liverpool. Orang tuh selalu ngomong Liverpool tuh playing victim. Ya kan? Enggak pernah. Lu baru Gua merasakan nggak kan? pernah. Ini yang kita Ternyata hadapin ya. nih. Gila ya. parah. Bahkan di momen menang 3-0 lawan MU aja lah, masih nyalain wasit dia. Iya. Wah, gue di belakang gue kayak anjing pengen gue timpuk banget nih orang. Gue bilang kurang ajar banget nih orang pasti. Maksudnya- Ada kosong. City kemarin, City di Molineux ketinggalan 1, balas 1 sama bergerak sampai terakhir. Menit 94. John Stones lagi. John Stones lagi. Kenapa ada apa sih nih? Ada apa sama City nih? Arsenal kayak gitu juga nggak gol kan, Mat? Pelanggaran kan. Yang mana? Posisinya sama Ini kayak Arsenal. apa? Yang Nutupin kiper. Yang mana nih? Yang mana nih? Enggak, yang Ya. mana? Lu kalau Match ngomong apa? lawan mana? Match apa Eh, maksudnya? gue lupa lagi. Ya, pokoknya Ini, ada ini, lah, ini ada match-nya kayak ini gitu nih. ya. Nah, itu matchnya itu. Kemarin Bernardo Silva nutupin kiper, disahin Goldstone. Enggak, tapi ini menurut gue pribadi ya. Bernardo nutupin Josesa, si kipernya Wolf. Tapi waktu bola udah ketendang, si Bernardo langsung nunduk. Nah, minggir. Mas, justru pas ditendang dia diginiin dulu lah di Iya, box gitu. abis kontak gini, Bernardo pinter, dia langsung nunduk ngerendahin badan. Nah, Sama kayak Arsenal juga gitu. Yang mana sih lu ngomongin match yang mana? Ini match yang mana sih? Ya, Lu makanya Arsenal. gue harus lihat HP dulu. Nggak gini, pokoknya gue ngerti maksud lo, karena nutupin pandangan kiper itu pelanggaran. Iya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Tapi kemarin pinternya dia abis ngeganggu, Mm-mm. belum selesai headingnya terjadi, dia udah nunduk, dia udah gini. Hmm. Nangkap nggak? Jadi dia pintar, dia ngerusak dulu pandangan si kipernya, tapi sebelum bolanya disundul dia udah. Tapi setahu kan nggak boleh leh. Itu kiper tuh Yang nggak pemain boleh- terakhir. Iya, yang nggak boleh itu di saat si siapa tadi kemarin nyundul, Stones nyundul, Bernardo masih di situ, nggak boleh. Nangkap Pak? Jadi dia main tipis banget tuh, emang dia main tipis, pintar banget dia tuh. Dia tuh pemain jenius. Terus Bernardo dia itu. tambahan waktu 5 menit dia Parah, bisa parah. cetak gol 90+7 kok. Iya, Oh, iya. Enggak, ente nonton 94, ente nonton 94. match-nya enggak 90+4 nih. 94. Kalau itu kita akuin 94 nih. Kalau lu ngeliat itunya Bernardo Sebenarnya gimana? kalau Bernardo itu kan gini, kalau lu jadi musim lalu itu Wolf juga pas lawan West Ham main di Molineux juga, dia ngegolin dari corner, dia nulir dengan posisi yang sama, cuman bedanya adalah yang tadi lu bilang pas bola itu di cross dari corner. Iya. Kalau pas musim lalu itu pemainnya West Ham masih ngejagain kipernya West Ham Masih si ditempel Areola. terus. Kalau Bernardo masih kalau Bernardo udah sedikit Iya. cabut kan. Iya. Nah sekarang sebenarnya gini kita balik lagi ke interpretasinya. Kita harus lihat low-nya kan. Jujur gua nggak tahu low-nya gimana. Intervention itu batasnya mana? Apakah dari awal ketika lo gitu loh. Kan ada juga perdebatan sebenarnya dari awal lo udah gangguin bisa aja free kick. Enggak. Kalau menurut gua angle-nya itu kayak offside.
Jadi dia itu terhitung saat bola sebelum apa sih bahasanya? Jadi bola disentuh sebelum masuk gawang. Atau lo gini lah. Jadi sebelum heading nyampe kepala nih, pas nyampe ke jidat tuh bola, ngindar deh. dilihat tuh Bernardo ada di mana. Iya. Kayak gitu. Atau lo kan juga bisa, maksudnya ketika itu terjadi, ketika Bernardo ngejagain kipernya, wasitnya intervensi dulu sebelum cornernya keluar. Nah, itu beda. Karena itu bisa gesekan juga. kan? Iya, Nah, maksudnya kayak tenang. Karena slow, nggak gesekannya gitu. juga nggak seberapa. Iya. Cuma mereka ya udahlah, apalagi lu Arsenal sekarang Iya, kiper makanya. kan? Nah, makanya gini, ya udah. gesekannya cuma ini Josesa, ini Bernardo, mereka agak dekat. Terus waktu kick corner ditendang, mereka nubruk gitu doang. Makanya Gak ada yang jatuh. Kalau gue sebenarnya lebih concern bukan yang itu. Sebenarnya ada momen ketika sebelum gol itu terjadi, Wolf itu dia lagi counter dan itu posisinya tuh gue lupa deh 4v4 apa gimana. Wolf tuh punya chance untuk menang. Di saat yang sama gue lupa siapa yang ini, kalau nggak salah si Nunes apa siapa, dia nge-neckal dari belakang, neckal dari belakang, itu bukan bola. Mateus tuh kayak benci banget sama Wolf deh. Itu kaki. Dia selebrasi mulu loh kok. Itu kaki tapi nggak pelanggaran. Gue sebenarnya lebih concern gitu sih dibandingkan yang golnya, karena kalau gol bisa debatable lah, mungkin itu ya, gol. yang jadi pinpoint Tapi itu orang-orang ini kan si golnya si Stones gitu. Menurut gue ya inilah City being City. Golnya deserve, tapi gue ngeliat golnya, kalau gue ngeliat golnya deserve lah. Sekali lagi, dan itu dia ditambah pas bolanya ke atas, pas mode ini dia ngindar, itu udah master class. Menurut gue dia tuh paham banget. Bernardo tuh jenius. Iya, Bernardo ini bukan tipe pemain yang lo kalau mau ngeliat sebagai pemain licik. Menurut gue bukan Bernardo. Dia emang pemain pintar. Itu pure taktik sih menurut gue. Pure taktiknya Pep kayak begitu. Sampai yang golin John Stones lagi, sampai di menit akhir mainnya kayak begitu. Menurut gue itu pure taktik. Cuman yang harus dilihat City, kenapa selalu berharap di menit akhir? Ada apa? Kenapa udah nggak ada? Gue suka nih arahnya kemana. Manchester City yang kebobolan di awal. Iya, controlling selalu kan controlling di awal. Iya. Kenapa? Ada permasalahan di situ. Selalu kebobolan. Lawan Ipswich menit 2 menit 3 itu udah kebobolan juga. Lawan si Wolf dia menit 7 ada juga Newcastle ya? Brentford, iya, lawan Brentford Mbeumo gol menit 1. Iya, pokoknya gol menit awal lah. Nah, ini Sar Larsen melakukan hal yang sama di menit ke-7. Ada apa sama City di mana menit awal dia selalu kecolongan. Mereka kayak counter pressingnya tuh nggak bagus ya. Jadi di saat ada turnover tuh mereka makanya gitu. Dia kan kehilangan dari musim lalu sih. Kehilangan Rodri di tengah juga ngaruh banget. Musim lalu bisa di Chelsea lawan City bisa mengandalkan counter dengan nyaman gitu loh. Artinya dia punya struktur counter pressing atau gimana cara ngehadang bola turnover tuh kayaknya kurang bagus gitu. Tapi mereka ya baik lagi sepak bola, mereka bisa mencetak gol lebih baik kepada musuh, selesai gamenya gitu loh. Kita panggilin seorang yang selamat, mana papannya? Orang yang baru saja selamat dari sebuah kecelakaan besar ya. Erik ten Hag ya. Stay. Alhamdulillah, bersyukur kita semua berada di peringkat 11, akhirnya menang sesuai prediksi gue. Keren. Menang tapi masih di bawah 10 besar. Dia menang keren, top. Enggak, gue gak fokus sama itu ya. In the world, baby. Sama Chelsea beda 3 poin dong. Sama Chelsea beda 3 poin dong. Gue gak tau Chelsea peringkat berapa? 3, peringkat 6. 6, beda 3 poin dong. Gue gak tau. Chelsea Beda 3 poin doang. 3 poin dong. Ya jauh gitu kemarin seri lah. Enggak, maksud gue gini loh. Ini bener-bener definisi, gue gak tahu ya tim lu kekutuk apa enggak ya. Kan gue sering ngomong bahasa istidraj. Bagaimana FA Cup itu sebuah kenikmatan yang menghancurkan MU. Semalam adalah kenikmatan yang menghancurkan MU. Karena akhirnya ETH stay gitu loh. Emang gue tim ETH stay dari dulu ya. Gue paling anti sama orang-orang yang ngomong ETH. Oh gitu ya. Karena mereka gak percaya MU selalu seperti ini. Di awal kita jelek, kita lihat sistem pertamanya. Tapi oke. Diam. It's my time now, what's happening. Yes, no. Okay. Kita lihat di season pertamanya ETH ngelawan Brentford kalah dulu 4-1 4-0 gitu. Nah, itu tuh menurut gua yang membuktikan kalau misalnya peringkat juga kurang ajar juga peringkatnya juga Enggak, tapi lo beda. Kali ini Karim beda, guys. Kali ini Karim nunjukin kalau dia nggak bener-bener yakin, dia cuma pura-pura. Enggak kelihatan. Enggak. Jujur. Jujur. Walaupun di match kemarin kita ngelihat pertandingan yang sangat atraktif dan masterclass ya, jujur aja dari MU. Gue impresif sama ETH yang bisa merubah perannya
Rashford yang tadinya seorang Keren. forward, winger forward dirubah jadi wide playmaker. Iya kan? Dia main di kanan. Gue kaget loh. Waktu gue liat line up-nya di awal kan gue pikir Garnacho bakal main di kanan. Kan Garnacho ngalah biasanya kan. Rashford di kiri kan. Ini terbalik. Garnacho di kiri sebagai forward, Rashford di kanan. Ternyata Rashford nggak berperan sebagai forward, sebagai wide playmaker dan dia bisa. Jago loh itu. Itu Lo kaget nggak? Apa ini kali pertama Rashford pernah atau dia bisa loh jadi playmaker? gue boleh jujur, Jadi kreator? gue ngerasa kemarin taktik Ten Hag ya. Taktiknya Ruud van Nistelrooy. Gue ngerasa taktik Ruud kemarin. Oh gitu? Iya. Karena gue nyoba merhatiin ini kok nggak main 4-2-4, kok nggak main 4-4-2. Beda total? Iya. Kok ini mainnya sempat 3-4-3, sempat 4-3-3. Iya kan, jadi ada LCB ya si Butcher ya. Dan ditambah kok Udah berisik. Terus Ngasih kan. terus kalau diperhatiin lagi kok ini gue lupa kan ngomong apa. Oh iya, beda semua lah. Beda semua setupnya. Dan kok ini mainnya kayak Spanyol sedikit wingernya. Di mana Rashford sama Garnacho tuh Satu sisi. satu sisi. Iya, sempat iya. tuker-tukeran. Rashford lebih free roam kan? Rashford ke lebih kiri. free. Iya. Dan Ini beda banget loh. gue kasihan, Beda banget. gue kasihan sama Saka. Kenapa? Dia selalu dihadang-hadang sebagai winger terbaiknya Inggris Di kanan. karena singa sedang tertidur. Rashford. Beruang hibernasi. The grizzly bear is awakened right now. Oke. Gak, pertanyaan gue ini, pernah nggak dia jadi kreator kayak gini gitu? Nggak pernah. Gue impress banget loh. Gue nggak pernah melihat. Jago banget umpan-umpanannya, bagus banget. Ya Allah, say it louder. Cuma masalahnya Garnacho-nya tolol. Gini, Itu bisa bantai-bantai loh. Oke. Sumpah. Nggak pernah ngakui. Pokoknya Berapa semua chance? pemainnya Tapi Serius, buat MU buat bisa buat bantai-bantai standarnya loh. Garnacho menurut gua kemarin Iya, mainnya bagus. Tahu. Sebentar, Iyalah sebentar. kan ngegolin dan Sebentar. golnya Bukan cuma keren. golnya doang, Sebentar. creating chance-nya juga dia. Sebentar, bagus. let me speak. Enggak lah, dia nggak creating chance. Gini, oke. Dia menerima disuapin sama Rashford. Gini. Enggak, dia banyak Gini. dribbling. Nah, kalau saya kebiasaan ngedengerin orang-orang menjadi lawyer timnya, biarkan saya jadi lawyer Garnacho, oke? Saya membawa data di sini, oke? Lagi loading. Oke. Jadi Garnacho ini kalau misalnya lo perhatiin, kalau lo berharap dia sebagai winger yang dikit-dikit ngambil posisi kecil take on tuh jelek. Oke. Dari berapa ini paling 2% doang. Oke. Itu. Tapi lo lihat Garnacho highlight di mana dia membawa bola dari tengah ke depan. Dan dia kurang klinis. Gue setuju di situ. Cuman dia itu adalah opsi tambahan buat nge-shoot. Oke. Opsi tambahan. Karena kalau lo perhatiin Garnacho ini 17 shot udah season ini. 17 shot. Boleh satu doang ya. Iya kan? Berarti bener dong. Argumen gue dia nggak klinis. Kurang klinis ya. Yeah. Cuman karena dia baru dikasih role baru. Yeah. Yaitu buat penetrate inside the box. Ini mana tugasnya dia sekarang adalah Rashford yang ngumpan. Itu kan baru satu match Enggak, kayak gitu. sama. Maksudnya kan gue ngasih contohnya kemarin satu. Iya. Cuman biasanya kan diumpan sama siapa? Garnacho tuh buat di ujung udah buat siap-siap. Iya. Buat ngambil. Dulu perannya ini dipakai sama Scott McTominay. Oke. Itu perannya dia buat inside the box. Scott McTominay, terus sempat ada Marwan Fellaini. Enggak, Marwan pivot. Ada juga si Wout Weghorst, Odion Ighalo, maksudnya itu perannya Darren mereka Fletcher. tadi. Siapa? Darren Fletcher. Terus? Nah sekarang adalah perannya. Kemarin ada anaknya Fletcher tuh di sub kan? Iya, Di bench kan? si Siapa Tyler. Fletcher sih? Iya. Tyler. Terus? Tyler bukan. Gitu. Ya, di situ akhirnya gue ngeliat sekarang MU mau nyoba lebih ngotot di inside the box. Iya. Bola gimana caranya inside the box kesini. Dan poin plusnya lagi Bruno udah gak agresif. Itu uparnya ke Højlund. Iya. Masterclass. Umpan masterclass, Itu finishing masterclass. masterclass. Iya, finishing juga masterclass. Ada juga dia ini Rim yang apa gue lupa deh, Casemiro nendang habis itu di cut, terus dia kontrol dada mau one time tapi kepotong. Iya. Kepotong backnya Brentford. Itu kalau bolanya true. Gue curiga satu deh. Kayaknya di dunia itu ada beberapa orang yang kayak gini ya. Jadi gini, ada tipe karyawan yang nggak mau ngeluarin semua skillnya karena ngerasa Bosnya, ngapain gitu kan. Tapi ntar kalau dia kepepet dikeluarin. Ah. Nah, gue takutnya TH kayak gini nih. Jadi saat dia kepepet, masterclassnya dikeluarin. Nanti kalau dia udah aman, umpetin lagi. Naik turun. Dan kalian harus tahu kita masih belum full team.
Oh, apa ini nggak ada Kobe Mainu? Ternyata bola lebih mengalir. Enggak. Jadi selama ini Kobe Mainu Enggak usah. keluarkan. Iya, overrated. Enggak lah. Enggak, lu ngelihat oke, kita simplifikasi. Lu ngelihat pertandingan kemarin akan menjadi mark baru Mark baru. untuk Enggak, beberapa Le. minggu ke depan. Berapa Apa minggu? ini akan terjadi hanya kemarin? Fenerbahce, Jose Mourinho siap-siap. Hari apa? RS Kam tuh ada. Hari apa? Hah? Hari apa? Hari Jumat. Wah, seru nih. Ini Hah? kalau Bang gue yang Mourinho. ngomong sama penonton kardus sok suci ini, gue dibilang kardus. Gue tiap minggu begini. Enggak ada yang komentar kayak Ya gue gitu. minggu lalu kan MU Kalau gue yang sombong dibilangin kardus. Enggak. Terus Karena kalau kita ngelihat Højlund yang begitu klinis ya. Top ya. Ini gimana menurut lu yang bakal jadi reguler Zirkzee apa Højlund? Nah, Dua-duanya. bentar. Gue mau Enggak mungkin dong, Ri. Enggak, gue kalau ngelihat Le ya, sebenarnya Zirkzee ini bagusnya menggantikan peran Bruno, AMF. Ya memang dia punya Emang dia iya. punya Nah, dia punya Højlund, gitu. ini menurut gue malah lebih Højlund. ayo itu lebih maksudnya lebih klinis Iya, orangnya lebih pemainnya. pure striker. Yes. Ya. Ya sekarang maksud gua Bruno kan gak tergantikan kan. Udah pasti dia kapten. Dia main man-nya MU kan. Nah maksud gua yang bakal dapetin posisi aman nih si Højlund apa Zirkzee gitu. Sejauh ini bakal Højlund dulu lah. Oh gitu. Bakal Højlund dulu. Karena Højlund striker yang kita butuhinnya pakai banget. Oke. Benar-benar if he plays. Iya. He scores. Nah sekarang kan timbul pertanyaan, berarti pembelian kalau lu ngerasa Højlund nama Casemiro juga masih main ya kemarin dibanding Ugarte. Nah lu ngelihat berarti pembelian Ten Hag musim ini emang for future banget dong, maksudnya bukan pemain yang bisa langsung kayak langsung main gitu, ngerti? Iya, karena contohnya kayak misalnya Mikel Merino gitu kan. Dia tuh Serius? nggak, Serius? dia tuh belum jadi first team player menurut gue. Enggak, atau menurut gua gini, Mat. Pembelian Zirkzee ini memberikan alternatif Iya. atau fleksibilitas. Betul. Dan Dalam Højlund tactical setup gitu. Jadi Højlund nggak bisa main banyak. misalnya satu itu, kedua misalnya kan kita tahu sekarang kan bola itu kompetisi banyak gitu kan. Nah, dia bisa membuat tactical setup B ya, di isinya campuran anak-anak tim A sama tim B, yang di situ Højlund perannya gede gitu, bisa kayak gitu. Dan semua yang slender Ugarte, saya minta pertanggungjawabannya hari ini. Kalau nggak saya tanggung jawab di akhirat. Apaan? Ugarte ngapain? Ugarte main perform. Masuk terakhir. Iya makanya menit terakhir kok. Masuk terakhir aja bisa dari ujung ke ujung. Iya, Dia ya masih stamina-nya masih full. Pemain Brentford-nya udah mulai Di berkurang. meja ini kita ngomonginnya Kaisedo, Gravenberch, jangan ikut Iya, Jadi Ugarte ini pertanyaan sih. juga kan, ketika MU butuh Sabar, CDM. Caicedo 90, Gravenberch 90. Dia 90 juga detik cuman. Jadi kita beda, ada perbedaan. Kalau di situ bagus dia. dipilih dari awal, makanya Detik dibenerin apa- main apa- terakhir. Nggak, maksudnya Harga mainnya nggak maksudnya. banyak. Ini baru melawan Brentford tahu kan lah aja ya, menang Casemiro sekali. ini Nggak usah ikut-ikutan lah, Iya. main mediocre tuh nggak usah Iya. diomongin, malu. Ini kayak gini nih, ayo maksudnya gini, serang gue. Maksud gue gini, Lu. kayak tadi nih, yang Lihat kita dua- highlight lihat siapa? 2 minggu Rashford. Ah. Ya Rashford bagus banget mainnya. Iya. Garnacho sebagai pencetak gol dan berapa kali tuh chance dari dia Iya. kan. Bruno juga sangat stabil. Kok tiba-tiba Ugarte diomongin? Enggak, gue ngelihat Ugarte main dan promising. Enggak kayak lu bilang gila. Siapa? Lavia gila. Lavia Mainnya tuh juga gue nggak respon. banyak. Gue Lavia ngerespon lu Mainnya apa lu juga tadi? nggak banyak. Lavia Mainnya tapi juga lawan nggak banyak. Lavia lawan Liverpool main full. Babak satu ya? Babak satu doang. Babak satu. 50 menit. 50 menit. Iya maksudnya kan. Iya, tapi ada Ya, beda dong. permainan. Konteksnya adalah Rim. Konteksnya adalah Masa mau bandingin Lavia Ugarte? konteksnya adalah MU beli CDM untuk jadi upgrade-nya Casemiro, ya kan? Dan sekarang gue lihat adalah Ten Hag masih mempercayakan Casemiro dibanding Ugarte. Berarti ya apakah ini pembelian yang mungkin Sabar, Belum. belum. Nah, gue setuju. Sabar. Gue Iya. setuju. Sabar. Gue setuju. Iya, Cuma kalau bilang apa tadi bahasnya? Pertanggungjawaban. Gue minta Semua harus Iya, puji makanya. Ugarte. Siapa Ugarte Gue yang nggak puji, dipuji? cuman lo Ugarte lo taruh flop waktu itu. Bahkan dari semua media, gue sampai sekarang masih sakit hatinya. Kan flop tuh dari harga waktu itu. Pemain kayak gitu harusnya 20, bukan 50. enggak Le, bahkan dari media nggak ada yang ngeluarin fotonya Ugarte. Iya emang nggak ada. Nggak Apa sih ada. dia? Sili enggak, apa sih Ya, apa yang mau dilihat dari Ugarte? masa kemarin mainnya salah bagus, gua nggak ngeliat fotonya. Buka barefoot. Enggak, gua nggak ngeliat fotonya. Buka barefoot. Kaisedo. Capek juga gua kalau menyuruh ke lo, buka li ini Nih. ada videonya ada. Sabar. Nggak usah sabar. dibawa Enggak. foto gitu. Karim tenang. Karim tenang. Ugarte yang semalam Kebiasaan dikit-dikit. Enggak, di sini nggak diomongin, di sini nggak diomongin. Enggak. Kenapa harus diomongin?
Ya kalau diomongin lo eye test lu tuh pakai. Lo lihat nih pemain pas main, lo lihat mainnya kayak gimana. Enggak gini kan. enggak berapa menit doang. Konteks kalau lo pakai Bentar. media terus. Enggak, musim lalu, ini gue balik ke tim gue ya. Kita kan ini karena kita memorinya biasanya lengkap sama tim kita. Jadi sebagai contoh aja. Musim lalu Caicedo dibeli paling mahal di Premier League. Dalam satu musim, setengah musim pertama bapuk parah. Setengah musim kedua dia membaik. Tetap nggak ada yang muji dan dikatain. Tetap dia dikatain. Sampai baru-baru ini, berapa minggu terakhir, ngerti nggak? Ya Ugarte akan melewati fase itu. Dia akan bapuk, habis itu dia settle, habis itu dia perform, tapi belum bisa dipuji karena orang masih denial, ngerti nggak? Ntar kalau dia udah mulai stabil banget baru dipuji, ya udah accept that position, Enggak, accept keadaan itu gitu. Bener enggak nggak? maksud Kalau gue kan kalau menurut gue emang dari awal ya, gue ngerasa Ugarte bukan pemain jelek, tapi untuk MU yang lagi ngejar target sesuatu, pembelian nanggung dari awal. Iya emang dia kan itu. grade B. Iya. enggak ini Maksudnya, miskomunikasi iya. sebenarnya. Gue Gua tuh selalu menyatakan begitu. semalam Rim. Gue selalu Pertandingan yang MU semalam. POV gue Iya selalu lo gitu. eye test dong Li. Lo nonton gak sih Li? Lo nonton Ugarte-nya kayak gimana gak sih Li? Kalau bagus Rim pasti Enggak, dipuji. bukan Iya lu juga Rim gila juga sih. Iya. Enggak, gue bukan gila. Coba Ayo kita ngobrol Rashford yang begitu indah mainnya. Itu. Si. Iya kalau Kan Rashford dia bilang, dipuji. si. Enggak Ugarte-nya. Enggak nonton, maksudnya lu nonton match-nya, lu lihat. Ya udah permainannya ntar gue gimana. nonton lagi Nonton lagi. extended mini match-nya gue perhatiin Ugarte. Ugarte highlight aja. Ugarte Berapa highlight. menit? Dia masuk berapa menit selesai? Bentar doh. Berapa menit? Iya Berapa makanya. sekitar berapa? Masa harus bisa menilai ketika udah mau full time? Lupa, jujur lupa. Ntar gue lagi ngeliat nih. Kalau Emang enggak maksudnya- gini ya, kalau dia nggak main lebih dari 15 menit, ini sih nggak worth it anjing. Iya makanya. Itu maksud gua. Gua mau lihat. Bentar. Ugarte masuk menit 88. Udah dong Rim. 88 maksudnya. Kan gue bilang 5 menit sama extra time 2 menit 7 menit. Tadi kan gue bilang pakai Caicedo 90 menit, Gravenberch 90 menit. Ini 90 detik gue bilang nih. Dia Apa buat apa kita omongin? Mau bagus mau jelek gak bisa diomongin. Enggak, cuma setidaknya pas megang bola lumayan gitu. Kan selalu kalau nggak ditekenin dia nggak lumayan bisa ya. megang Ya udah bola. gini ya. Nah, hidup itu penuh dengan memberi ya. Ini teman kita lagi sakit ya. Kalau dia senang kita Ya, kasih ya, apresiasi bener Ugarte, sih, ya. iya, Ugarte bagus. Selamat ya Rim ya. Nah, Selamat ya. Menang Udah, ke peringkat Ugarte 11 bagus. ya. Sorry kalah. Diam. Keren. Bournemouth kalah Keren lah ke peringkat 11 baby, keren. Sabar, Mat. Ini emang game week berapa? 37 kemarin. Ya udah kan. Enggak, kemarin game week 37. Ya kan ngomongin Enggak, sekarang. kemarin game week Emang berapa? ini review game Enggak, 37. Iya makanya ini Ini emang kan review game week ngomongin 37. sekarang. Ini title challenger sampai Iya, selesai. emang title challenger. Ya Lo udah. udah keluarin dari title Ya, challenger. ya lu banternya nanti Nggak, lah. title challenger. Banternya Ini lu nanti juga- lah. lu juga, ini siap selamat ya berangkat peringkat 11. Ya udah kan gua ngomong Enggak, sekarang. kayak tim gue bakal di peringkat bawah terus anjing. Ya, makanya kan- ya kayak udah. Kayak kalau minggu depan Kita mau menang kan- mau kalah tim gue gak bakal naik. Ya, kayak minggu Gue depan sama- lain cerita. 11 ke 6 bedanya cuma 3 poin anjing. Ya kan lain cerita ya gua. 11 ke Ya 6 gua bedanya ke cuma peringkat 3 1 poin. beda cuma 4. Kalau Banyakan ngomong kayak siapa? gitu. Banyakan siapa? 4. Banyakan 4 lah. Lu Iya, 4 ku 3 doang. Ya Udah, udah. lu minggu depan lawan apa? Gue minggu depan lawan West Ham. West Ham lagi bapuk banget. Iya. You Udah are in gitu, a very Gue good gak place. sabar 2 minggu lagi. West Ham lagi bapuk Udah banget. gitu tampak ya. kudus lagi. Kalau Arsenal lawan apa? Lawan tim Peringkat 1, peringkat 1. peringkat 1. Peringkat 1 ya. Apakah Kalah. spirit ini ada minggu depan? Ya, gua pede. Ini. Hah? Gua pede. Iya, coba tanya Rim. pede. Tanya Rim. Win. Apakah spirit ini Gua ada? pede, gua masih pede untuk Easy. minggu depan. Gua enggak bilang easy. Minggu depan gue dia. Gua enggak bilang Oh lu easy. dia? Gue dia. Enggak, gue dia. Minggu ini gue Liverpool. Oh iya. Gua enggak easy. Menurut gua akan jadi pertandingan sangat alot. Nanti kita bahas di preview kan. Menurut gua pertandingan alot, apalagi enggak ada Saliba, enggak ada Odegaard, Saka 50-50. Tapi gua masih ngerasa main di home kita punya sedikit ini. Hati-hati nanti penonton sok suci yang Guys, 3 garis November keras. mudah-mudahan ya Dibilang yang mudah-mudahan. kardus. Guys, mudah-mudahan Grombol udah bisa live reaction ya. Mudah-mudahan. 3 November MU Chelsea. Itu yang MU Chelsea. Nah, match yang Old paling Trafford. gue tunggu. Match yang paling gue tunggu. Kalau menang 2 jam gue sendiri. kita live reaction bareng. Kita live reaction. Kita adu Berdua. baca. Enggak lah, berempat paling. Ah. Ya kan lu pasti regista lah. Enggak kan MU Chelsea. Iya, enggak bisa lah kan. Oh, jadi enggak dianggap. Iya. Udah. Perkara kemarin lah. Ya udah itu aja guys, ada Spurs juga kemarin ya. Spurs Spurs mainnya bagus. Ya. Siapa yang masih ngatain Heung-min Son nggak bisa take on? Bagus. Cie Siapa yang bilang? fansnya, fansnya. Bisuma. Cie. Gol Bisuma gimana kasih tau? Gol Bisuma kasih tau. Yang umpan siapa kasih tau? Gue gila-gila Bisuma katanya. Lihat, Enggak, gol Bisuma kayak apa? Yang passing siapa yang assist? kasih tahu. Kasih tahu.
Destiny. Cie. Udogi. Kan gue bilang itu duo gimana sih? Tapi itu gambling Ainge babak kedua ngeluarin dia Madison. selalu gambling aja. Enggak, dia ngeluarin Madison Madison. tuh babak satu bagus banget. Dia ngeluarin kan langsung babak keduanya. Ciar. Nih buat lo yang ngomong yang kemana? Kulusevski apa? Kurang kecepatan. Gak butuh kecepatan, bos. Butuh otak. Insting udah ada Madison. Kalau gue mikirnya kemarin. Enggak, dia pakai dua otak nih. Madison sama Kulusevski. Solanke ini apa sih? Hummingson udah selesai. Siapa yang bilang Hummingson selesai? Emang ada? Banyak. Arsenal paling gak demen sama Hummingson. Ya karena Arsenal tuh memang kayak gitu, biasa sama tim lain. Gua suka Hummingson. Ini Spurs tuh sedep banget Gua sih. suka Hummingson. Cuma batch-nya aja gue enek. Cuma buat ditonton ya guys. Aduh. Buat ditonton asik Asik. banget. Liverpool belum ketemu Asik lagi parah. Spurs. 4-1 gila. Solanke tapi mainnya kayak apa ya, drop deep banget. Terlalu Iya, involved hold di the build up. ball-nya beberapa kali oke, tapi depan gawang aduh. Dia kehilangan karena dia kebanyakan mundur, kehilangan momentum. Ini menurut gua yang Ainge coba lakuin di saat gini, di saat pas Harry Kane nggak bisa melakukan ini. Harry Kane nih bukan profil yang untuk lo ikut drop deep yuk sama gua. Enggak salah lah. Bisa banget Justru kayak gini. Lo lihat Inggris, lo lihat enggak? Ya jangan Dulu. Inggris, Enggak. jangan Inggris. Gini, Jangan gini, Inggris. gini. Ngawurnya Karim. Jangan Inggris. Sebentar, let me clarify. Oke. Kalau lo ngomongin Harry Kane 2 tahun terakhir, udah nggak cocok profilnya dia buat tarik ke belakang. Udah nggak bisa. Lu tau gak siapa yang narik ke belakang pertama kali? Yang pertama kali narik Harry Kane untuk jadi ini drop deep itu adalah Jose Mourinho. Awal. Nggak, iya. Memang dia Maksudnya Karim sekarang tuh dia udah nggak efisien. Udah nggak, dia lihat, udah terlalu umurnya ini udah Secara berasa banget gitu. fisiknya. Karena Umur dia jelajahnya parah. lebih gede kan maju Parah. mundur. Tapi kalau lo taruh dia di tengah doang, udah lu anteng di sini, ntar ada bola, bismillah gue. kalau lihat gini, lu kalau lihat Harry Kane ini kan tipikal striker yang dribblingnya oke. Kalau lu ngomongin dulu masih muda-mudanya dia zaman prime di Pochettino, dia itu tipikal yang bisa carrying the ball, cek pemain. Maksud shooting. Karim juga setuju dia Iya. punya profil itu. Nah, ketika Mourinho dia tahu Harry Kane itu punya kemampuan passing yang cukup bagus, yang bukan cukup bagus, sangat bagus. Di situ kan dia ngakomodir Son sama Lucas Moura waktu itu Lucas Moura saat itu untuk dia yang nusuk kan. Justru itu menurut gua emang agak sedikit bikin fisiknya jadi lebih banyak, tapi efisien saat itu menurut gue. Jadi justru dia dapat role baru yang menurut gue cocok dengan tipikalnya dia. 2019 itu. Iya. 2019. Cuman lo tarik ke 2 tahun terakhir. Sekarang di Bayern pun juga masih kayak gitu kemarin Bayern, lo lihat akhirnya pas dia ketemu sama football yang tensinya tinggi lagi, hancur. Ya lu nggak bisa nitpicking satu match, tapi Nggak dia kan nitpicking, top gua nggak score. Tapi yang kita tahu intinya yang top kita score. tahu Solanke nggak cocok mainin peran itu. Iya, Iya waktu kan? gue setuju. Dia mendingan menjadi poacher di box gitu kan. Banyak movement dalam box aja, nggak usah Kayak di keluar-keluar Bournemouth, gitu. kayak di Bournemouth tuh Karena semalam. banyak banget momentum kemarin bola sampai ke dalam dia nggak ada. Dia belum balik gitu loh. Kalau mau tuh begini, saya bisa kayak begini. Kirinya taruh Kulu, kanannya Brennan, kalau nggak terbalik, depannya Hummingson, Madison, Bisoma, Ruben Takur berat. Nah, menurut gue Son di tengah Enggak, tuh Bisoma, Madison sama Ini Archie Gray. enggak, Pak Sar, udah. Yang paling bener, ada Sar, Sar. udah. Balance jadi. Iya. menurut gue kemarin tuh udah balance sih. Menurut gue kemarin paling debatable ketika Madison ada sama Madison enggak kan. Ketika Madison enggak di tengah lebih fisikal karena ada si Iya. Sarnya. Iya. Tapi ketika lu perlu yang lebih attacking bisa Madison yang masuk. Menurut gue Son di tengah itu bukannya dia nggak perform ya, dia bisa perform tapi dia nggak ngeluarin atribut Iya. terbaiknya. Iya. Ketika di Dia tengah. terbaik di left wing. Dia terbaik di left wing. Iya. Cuman emang perlu di manage game time-nya karena dia udah nggak Udah nggak seprime muda dulu, lagi. udah nggak semuda dulu. How come my people in getting his time still getting better after all this time? Ini pertanyaan terakhir dari gua. Lopetegui kapan kita tunggu waktunya nih? Oh, tinggal nunggu waktu deh. Tinggal nunggu waktu Bentar ya. lagi. Minggu ini kalah, pecat. Karena kalau secara line up dia punya Parah. pemain yang bagus-bagus. Arah. Bahkan Dengan tak kira squad apa dia underdog. Lu aduh ya. Gua mau lu kudus di tim gua. Gue mau Todibo. Todibo juga bagus. Kemarin blunder tapi. Todibo mau ya sebenarnya gini sih, gue juga ngeliat ada kayak semacam miskom di timnya. Todibo itu mau, dia punya kemampuan passing yang bagus, carry handling bola yang bagus. Ini boleh bagus Iya, banget. dia recover bola, dioper ke Areola dengan hoping nih bakal mau build from the back, tenang ya kan. Areola buang lagi. Capek. Gue makanya belum bilang dari awal kan bahwa Lopetegui ini kita setuju nih. Iya. Lopetegui itu pelatih Berat. berat parah. Parah. Style dia itu cocok untuk Liga Spanyol. Tapi lu masukin di Premier League abis. Kita tunggu waktu aja. Gue ngeliat ini pas Siapa match Crystal pelatih yang Palace. bakal dipecat pertama di IPL siapa? Menurut gue Thomas Frank.
Enggak lah. Enggak bercanda. Dia identitasnya Bercanda. Brentford. Otak gua. Menurut gua mungkin pelatih Soton bisa. Mungkin antara pelatih Soton, Lopetegui, O'Neil Wolf. O'Neil Wolf O'Neil juga. Wolf, iya O'Neil Wolf, kasihan banget. Ya ETH juga bisa ya. Kalau ngomongin masuk Iya, Leeds masuk, bisa masuk, dong, masuk, bisa masuk, kan. bisa. Tapi mungkin pertama antara O'Neil sama pelatih Soton sih kayaknya. Iya. Menurut gue. Lopetegui Lopetegui mungkin ketiga mungkin. Lopetegui tuh lagi aneh, ngebuang David Moyes tuh anehnya parah menurut gue. Iya, emang juarain Enggak, conference. oke. Misal lu mau rebuild ya, identitas baru ya. Tapi ya mungkin bukan Lopetegui kali. Ada De Zerbi mungkin waktu itu Iya. kan. Tapi lebih ke kasihan ke pemainnya enggak sih, Itu Le? kalau De Zerbi Ih, kualitas yang timnya megang kayak West gitu. Ham kayak begini, Ih. oh iya abis. Gila. Apalagi ada yang kasus-kasus kayak dan- Paketa. Winger-winger yang di Seneng. hype pas kemarin nih, Somerville mainnya ampas banget. Enggak, bukan menurut gua bukan karena Summerfield. Taktiknya. Iya, karena Enggak, bukan karena ketika kondisi timnya. ketika dia megang bolanya, kita ngomong taktik ketika dia megang bolanya bener-bener kayak orang nervous parah. Iya, Mungkin mungkin pertama kali ngerasain bukan, bagaimana maksudnya, tapi ampas sih. dia nggak pertama kali Leeds, waktu dia di Leeds terus Leeds di IPL udah ada. Hmm. 2 tahun lalu tuh dia udah ada. Yang Mana? kedua, kadang tuh kondisi tim mempengaruhi Dari cara kenyamanan si latihannya. pemainnya gitu. Lihat Bruno minggu lalu. Iya. Dan Kudus si Sancho. Bagaimana di Chelsea? Udah Sancho bagaimana di Chelsea? Udah guys, itu aja untuk review Kudus. game week berapa ini? 8 ya? 8. 8. 8. Kita nanti hari Kamis ada lagi. Kalau besok biasanya besok ada apa, Dil? Menjadi manajer besok Tottenham Hotspur. Jangan lupa besok ya. Bakal ada Ali ikutan nih di situ. Ikutan. Ada Ali, ada Karim, ada Basya juga. Jangan lupa subscribe, nyalain notification bell-nya. Dikit lagi nih 100.000, bantuin kita. Jangan lupa. Terus kalau mau grup Telegram ada di bawah. Nih kita kasih QR, ting. Langsung masuk aja, kita banyak ngobrol di situ. Talent-talent ada di situ. Ada gue juga. Oke? Itu aja kali ya. Jangan lupa follow kawan kita Bang Basya dari @arsenalfox. Terus kawan kita Bang Ali dari @ratshistoryindonesia dan Bang Karim @kedok_Arabian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go.